Di beberapa menit ini Bapa, kami mau mendengar Engkau berbicara. Sampaikan firman-Mu, pesan-pesan-Mu kepada kami. Nasihatilah kami Bapa, dengan kebenaran-Mu yang murni atas kami semua dalam komunitas doa pagi ini. Roh Kuduslah yang kami andalkan untuk menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Dan kami mau sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Kita membaca saudara dalam Matius pasal 24, ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian saudaraku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ayat ini saudara menunjukkan bahwa dunia di mana Tuhan akan datang kembali merupakan zaman yang benar-benar jahat. Tentu zaman itu adalah sekarang ini. Bukan tunggu nanti, tetapi sekarang, saudaraku. Sebab indikatornya benar-benar telah nyata. Kita melihat keadaan lingkungan sekitar kita, sungguh-sungguh saudara jahat. Banyak orang sudah tidak lagi mempedulikan agama, tidak mempedulikan Tuhan, memandang kesucian itu tidak penting ya saudaraku. Sehingga akhirnya saudara sekalian banyak orang hidup dengan kecerobohan, dengan sembrono saudara. Kita tidak perlu melihat orang di luar sana, saudara, kita melihat saja orang-orang di lingkungan sekitar kita. Orang-orang yang awalnya kita pandang baik, tetapi ternyata jahat. Tidak bisa dipercaya, ya saudara. Ini sudah menunjukkan bahwa dunia itu makin hari makin jahat. Orang menghalalkan segala cara. Yang penting apa yang dibutuhkannya terpenuhi. Banyak orang jahat di segala bidang, baik dalam bidang pekerjaan, rumah tangga, di tengah masyarakat. Bahkan saudara lebih gila lagi di dalam dunia pelayanan. Kita tentu sudah bisa melihat ada orang-orang di sekitar pelayanan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita, kita akan menemukan ada orang-orang yang berkhianat, saudara. Tentu ini pasti sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Kita pasti akan dikelilingi oleh orang-orang yang telah dirusak oleh kuasa kegelapan cara berpikir mereka, saudara. Itu pasti banyak di lingkungan pelayanan atau di lingkungan gereja atau di lingkungan persekutuan doa. Kita akan menemukan Yudas-Yudas yang kelihatan ada di persekutuan, ada di pelayanan tapi munafik. Hipokrites, artinya orang yang memainkan dua peran. Ada peran ganda. Kita pasti menemukan orang-orang begini. Itu sebabnya saudara kita harus melipat gandakan doa kita setiap hari. Kalau dulu kita hanya berdoa 15 menit atau hanya pada saat tidur kita berdoa 15 menit atau hanya pada saat kita makan. Tetapi sekarang saudara karena melihat keadaan sekitar dunia kita makin hari makin fasik. Jangan-jangan itu adalah pasangan hidupmu. Orang-orang di sekitar yang kau kasih ternyata
orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan lagi. Kita harus melipat gandakan doa kita. Hubungan pribadi dengan Allah tidak cukup hanya 15 menit. 30 menit itu pun juga kurang. Tuhan Yesus yang mengatakan, tidak sanggupkah kamu berdoa bersama-sama dengan aku 1 jam. Perkataan ini atau kalimat ini saudaraku muncul ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Bagaimana dia melihat murid-muridnya yang telah mengikuti dia selama 3,5 tahun. Tidak memiliki kekuatan dalam berdoa. Padahal saudara, ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani itu merupakan hari-hari terakhir. Di mana anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang jahat. Tapi murid-murid pada waktu itu tertidur. 3 kali Tuhan bolak-balik dan melihat mereka tertidur, saudara. Mereka tidak berdoa. Banyak orang Kristen, saudara, hanya kelihatan mengikut Yesus tapi tidak memiliki persekutuan doa pribadi. Sehingga orang-orang begini, saudara, mudah diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran. Seperti lalang, ya saudaraku, yang terombang-ambing. Ini yang terjadi di akhir zaman ini. Itu sebabnya saudara, kita harus menggandakan doa kita setiap hari. Punya hubungan pribadi dengan Allah. Dan percayalah saudara, kalau kita tekun, kita akan bisa membedakan roh. Dan Tuhan pasti akan menandai orang-orang ini. Orang-orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam hidupnya tidak ada kepalsuan. Kalau mengasihi orang benar-benar tulus mengasihi. Tidak memanfaatkan. Tuhan akan menandai orang-orang ini. Tentu kita pasti akan melewati banyak badai, saudara. Tapi kita harus bertahan di tengah-tengah badai. Sebab orang yang bertahan di tengah badai itu pasti akan selamat. Walaupun lambat, saudara, tapi tetap terus kita melangkah maju untuk melawan arus dunia ini yang makin fasik. Kita harus benar-benar memperkarakan. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Kita mengembangkan kepak sayap kita. Makin kita naik terus, makin ekstrim dengan Tuhan. Nanti Tuhan akan menyingkirkan orang-orang dengan sendirinya, saudara, yang tidak mengasihi Tuhan, apalagi yang penuh dengan kepalsuan, saudara. Tuhan pasti akan menyingkirkan orang-orang itu satu persatu. Kita tentu tidak perlu menyingkirkan orang, tidak perlu. Di tengah pelayanan pun demikian, tidak perlu kita mengusir. Tuhan pasti akan memisahkan. Karena jelas, kalau sudah waktunya kedatangan Tuhan, dia akan memisahkan mana lalang dan mana gandum. Mana kambing dan mana domba. Otomatis itu saudara, kita tidak perlu berdoa Tuhan supaya singkirkan orang-orang ini. Tapi dengan sendirinya Tuhan akan mulai memisahkan itu. Karena penghakiman sudah dimulai. Dimulai dari mana? Di dalam gereja. Dimulai dari gereja, saudaraku. Akan dipisahkan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus tetap bertekun. Walaupun seolah-olah tidak ada tanda-tanda, mungkin doa yang kita naikkan kepada Tuhan tidak ada jawaban. Tetap kita mempercayai Tuhan dan tetap terus bertekun. Ya, sama seperti pemazmur dalam Mazmur 73 ayat 13 dan 14 berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukuman setiap pagi. Ini pemazmur. Dia hampir berkata demikian. Seolah-olah sama antara orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan tidak percaya. Seolah-olah sama orang yang mempertahankan hati yang bersih. Orang yang mempertahankan hidup suci, hidup kudus sama dengan orang-orang yang fasik. Tidak sama, saudaraku. Bahkan saudaraku, orang-orang yang hidup suci, hidup kudus, kadang benar-benar menghadapi
gelombang badai yang begitu rupa. Seolah-olah Tuhan tidak menolong. Tapi pemazmur tetap mempertahankan kesuciannya. Dan baru dia sadar ketika Tuhan membawa naik dia. Dan memperlihatkan keadaan-keadaan orang-orang di sekitarnya. Berada di tempat-tempat yang licin. Seketika mereka terjatuh tergelincir. Habis lenyap. Rupa mereka kau pandang hina. Wow. Sebagai ayat penutup saudaraku, Yakobus 1 ayat 12. Berbagailah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tetaplah bertahan saudaraku. Bertahanlah, bertekunlah, ekstrimlah, tetap hidup suci, hidup kudus. Hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Saudaraku, di tengah-tengah angkatan yang jahat ini. Kiranya kebenaran ini saudara sekalian memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, nasihat-Mu kepada kami. Biar kami tetap terus bertahan sampai kesudahannya. Karena kami tahu dunia makin hari makin fasik. Tapi kami percaya Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami tetap mau terus ekstrim hidup suci, hidup kudus di tengah-tengah kefasikan dunia ini. Terima kasih Bapa dan turunkanlah berkat atas kami. Berkat dari Allah Bapa Elohim Yahweh. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Turun atas saudara dan menyertai saudara sekalian. Amin. Sampai jumpa saudara. Sola Gracia.